Berkah itu ya barokah. Barokah itu maknanya ziyadah fil khair. Tambahan dari kebaikan. Tambahan itu bisa jadi secara kualitas, tambahan itu bisa jadi secara kuantitas. Itu yang namanya barokah. Ketika antum apa namanya punya usaha satu, ya antum syukuri itu. Kemudian karena dikembangkan sedemikian rupa ya sesuai dengan syariah, Allah berikan keberkahan, bisa jadi usahanya nambah, gitu ya. Rumah nambah atau rumah nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Ini adalah channel para pengusaha, para sultan yang baru mau mulai di dunia usaha begitu. Kita kali ini kedatangan seorang tamu yang berbeda nih, ya kan? Biasanya yang kita undang ini ke channel kita ini para pengusaha, Ustaz, biasanya. Nah, sekarang tentunya pengusaha itu tanpa inspirator, tanpa coach itu ibarat sayur tanpa garam katanya. Jadi kita kayaknya sih wajib mengundang seperti orang-orang seperti antum nih yang menginspirasi, ya kan, seorang antum menyebutnya di sini ini kami melihat mencari data di dunia maya begitu. Kepo juga ya? Kepo, kita mesti kepo di situ kan. Menyebutnya arsitek atau spiritual capital trainer gitu. Ini kita jumpa lagi dengan sekali ini Ustadz Boni Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Ini ada yang menarik nih dengan kata-kata arsitek atau spiritual capital ini maksudnya apa? Hubungannya ini? Iya, kalau saya ditanya tentang profesi saya, profesi saya itu ngajar. Mengajar. Tapi ngajarnya bukan ngajar di sekolah. Banyak ngajar terutama di perusahaan. Saya nggak banyak memberikan inspirasi atau motivasi ya. Kalau ada yang bilang saya inspirator, motivator, harus keliru. Tapi kalau disebut sebagai trainer, ya trainer. Karena kan motivator sama trainer beda. Ya. Karena memang profesi saya itu melatih orang dengan keterampilan tertentu. Keterampilannya apa? Nah, saya fokus di dunia learning design atau learning architect. Jadi desain pembelajaran terutama dalam konteks training untuk corporate. Menyusun modul training, nah seperti itu. Jadi terkait dengan membuat modul training, kemudian presentation skill, public speaking. Nah, dunia saya banyak di situ. Bikin modulnya modul macam-macam. Termasuk juga saya bikin modul kalau terkait dengan Al-Quran, saya bikin modul bagaimana memahami makna Quran yang mudah. Itu juga. Pokoknya kalau ada hubungannya dengan modul, itu saya di situ. Jadi modulnya itu maksudnya tergantung permintaan dari perusahaan atau antum sendiri yang membuat itu? Iya, pasti yang namanya produk itu haruslah produk market fit gitu ya. Harus fit dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Jadi berbeda ya? Market. Iya, di antara perusahaan satu, antum mengisi dengan perusahaan itu tergantung dilihat dulu posisi perusahaannya, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Oke. Jadi ini yang berseliuran di dunia maya itu antum kan sebagai inspirator, nyata antum ingin menyebutnya sebagai trainer lebih tepatnya ya, karena melatih orang-orang untuk berdaya guna lebih lah begitu. Kan gini ceritanya, kalau saya jadi model gitu ya, saya tingginya kurang. Kalau saya jadi pengusaha, modalnya kurang. Kayaknya fokus di modul aja. Ini yang luar biasa. Jadi karena nggak bisa jadi model, nggak punya modal, nyiptain modul. Luar biasa, ini menarik. Fokus saya modul. Gitu modul, ya. Oke. Dan uniknya dari modul itu memang saya lebih banyak nanti mendapatkan royalti. Saya bikin modul, dipakai sama orang, saya dapat royalti gitu. Nah, ini dapat passive income. Ya. Uniknya kita berbincang-bincang dengan trainer begitu. Nah, ini biasanya kan trainer tuh kata-katanya tuh banyak quotes gitu, atau memang pencitraan, memang hari-harinya begini nih. Quotes sih kayaknya setiap kata yang keluar tuh kayaknya berfaedah gitu. Iya, kenapa begitu? Karena setiap kata yang kita ucapkan itu ya pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Iya. Karena memang harus habit juga ya. Kan kalau nggak faliyakul khairon au liyasmut gitu ya. Berkatalah yang baik, kalau nggak diam gitu. Makanya beberapa bulan ini saya diam di IG, nggak aktif, di Facebook juga nggak aktif, diam aja. Kalau ada kebaikan yang ingin saya sampaikan. Karena memang nggak ada inspirasi atau memang karena pengen diam? Saya lagi mau diam aja, mau diam aja lah, diam ya. Tapi tetap di samping diam itu tetap modul tetap dibuat ya kan? Kalau itu karena banyak permintaan. Ini
ada yang satu menarik nih, di belakang saya ada buku Spiritual Capital. Ya. Yang saya tahu, saya mengikuti juga sedikit tentang antum. Ini kalau nggak salah ini buku kedua ya? Ya, itu buku kedua ya. Buku kedua ini sebenarnya ini yang pertama saya nggak begitu terlalu membaca. Kalau yang ini saya baca habis. Dapat tanda tangan juga spesial dari antum terakhir tuh. Iya. Mungkin 4 tahun yang lalu 4 tahun saya yang lalu dapat. ya? 4 tahun yang Oke. lalu saya dapat buku ini. Jadi sebenarnya fokusnya antum kemana nih? Lebih ke penulis atau ke bikin model atau trainer? Memang sejak kapan sebenarnya menulis tuh? Saya menulis Iya. sejak kecil saya udah menulis. Sejak menulis, belajar sama ibu ya. Kalau pertanyaannya menulis Ya, ya. sejak menulis sejak kecil gitu. Kan intinya begini, kalau misalkan kita mau mengenal dunia, membacalah. Oke. Tapi kalau kita mau dikenal dunia, menulislah. Menulislah. Karena dengan menulis itu kita punya legacy, ya. Kita punya turas, kita punya warisan, terutama ilmu yang akan dibagikan. Kan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa anak Adam itu akan terputus itu pahalanya kecuali 3 hal. Di antaranya adalah ya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi Amin. amal jariyah. Iya, Jadi iya. kalau misalnya ada orang baca, terinspirasi, tergerak, nah saya dapat pahala. Nah, kan gitu, gitu. Jadi- asiknya. Walaupun 200 tahun mendatang saya sudah nggak ada, pahalanya tetap ngalir. Tetap bukunya ada, Iya, tetap tetap orang baca. bukunya. Orang Insya Allah, baca kan Masya gitu. Allah. Itu filosofinya menarik, berbeda dengan kita-kita yang pengen pinter aja cuman baca buku ini. Karena seorang penulis udah pasti baca bukunya udah duluan, Iya. ya kan, sebelum menulis Iya. gitu. Nah, ini berkaitan kembali lagi ke buku yang antum ini. Ini spiritual dan kapitalnya apa hubungannya? Ini kapital kayaknya kapitalisme gitu ya, apa hubungannya Nah, spiritual dengan kapital? Bisa jadi nyerempet-nyerempet dengan kapitalisme. Oh, mungkin Jadi gitu ya. ceritanya begini. Secara istilah memang bukan istilah yang lazim dikenal Iya, di iya. di dunia Islam gitu ya. Itu lebih dikenal di dalam kajian akademis ataupun diskursus ya terkait dengan people development di barat sana. Iya, iya. Jadi barat itu pada posisi mereka itu sudah menyadari tentang bahwa materialisme Iya. ya kapitalisme yang mereka agungkan memang hanya menciptakan economic mesin. Iya, iya. Manusia pencipta ekonomi, manusia pencipta keuntungan. Jadi manusia itu kan diperlakukan tidak lebih dari itu, economic mesin. Iya. Yang menjadikan manusia sampai pada satu titik mereka tuh bosan luar biasa, walaupun secara materi itu mereka kaya gitu ya. Mereka punya segalanya, tapi mereka kehilangan makna dalam kehidupannya. Iya, iya. Makanya kita bisa lihat tingkat depresi atau stres itu di masyarakat barat itu luar biasa. Iya, iya. Nah, mereka mencari ini kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Akhirnya mereka kemudian kembali kepada ranah spiritualitas ya. Walau ranah spiritualitas yang mereka rujuk itu tidak dihubungkan dengan aspek religius. Iya. Karena mereka punya prinsip. Jadi satu sisi mereka merasakan ya kalau mereka itu kering secara spiritual. Iya. Mereka ingin terpuaskan spiritual ya, karena materialisme itu tidak bisa memuaskan dahaga itu. Tapi sayangnya spiritualisme yang dimaksud itu mereka tidak kembali kepada agama. Bahkan menurut mereka seorang ateis pun bisa menjadi seorang spiritualis. Asalkan orang itu merangsang God spotnya ya dengan gelombang alfa, dengan meditasi, orang itu bisa spiritual. Gitu. Ya, nggak ada hubungannya sama religius. Nah, itu kan yang dikembangkan. Makanya di barat itu ya ada seruan ya harus kembali kepada spiritualitas. Spiritual. Nah, makanya kenapa kok di barat sana hal-hal yang terkait dengan spiritualitas laku, kayak misalkan meditasi, yoga, segala macam, Iya, karena iya. mereka haus. Nah, bicara tentang istilah spiritual, kapital itu ada satu riset yang dilakukan oleh Dr. Alex Liu. Namanya juga Dr. Alex Liu ya. Dr. Alex Dia bukan ustadz, bukan kiai, bukan mubalik. Iya. Dia melakukan riset gini dalam bukunya for performance and capital gitu. Jadi ternyata perusahaan-perusahaan itu kalau ingin maju ada 4 capital yang harus yang mesti ada. Pertama ada yang namanya intellectual capital. Intellectual capital. Yang kedua adalah social capital, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah material capital. Nah, ada satu yang sering dilupakan oleh perusahaan namanya social capital. Kalau intellectual capital itu akan terkait dengan ya kemampuan mendesain, knowledge, ide. Kayak misalkan kalau Steve Jobs itu dengan produk Apple-nya itu kan intellectual capital. Kalau social capital itu ya networking ya social capital. Kalau material capital itu kayak pabrik ya fisiknya gitu ya, mesinnya itu permodalan capital, fisik permodalan, finance itu. Nah, yang sering dilupakan adalah social capital. Sosial. Nah, yang uniknya adalah Alex Liu kemudian mendefinisikan
spiritual capital sebagai satu kekuatan yang bisa berpengaruh ya terhadap bisnis gitu ya. Yang itu muncul bukan dari intelektual, bukan dari sosial, bukan dari material, tapi kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Nah, gitu ya. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa yang ada dalam Hasanah Thaqafah Islam itu adalah ruh ya, idroksilabillah gitu. Jadi dengan bahasanya sendiri, Dr. Alex Liu itu menyampaikan tentang pentingnya ruh atau idroksilabillah atau kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan muslim, dia bukan bicara muslim tentang ruh ya. Iya, kesadaran hubungan seseorang dengan Tuhannya itu berpengaruh terhadap bisnis. Bahkan mereka itu sampai risetnya banyak terkait dengan sejauh mana spiritual capital berpengaruh terhadap bottom line. Gitu, sampai seperti itu. Gitu. Karena memang berdasarkan riset yang dilakukan oleh satu lembaga pemeringkat ya. Risetnya itu tahun saya lupa ya, tahun 50-an itu risetnya. Jadi dikumpulkan 500 perusahaan kelas dunia ya. Kemudian 50 tahun berikutnya dicek apakah masih menjadi perusahaan 500 kelas dunia. Ternyata yang tersisa cuma 28%. Pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ketika diteliti secara SDM-nya itu qualified, kuat. Secara finansial juga modal kuat. Secara sistem manajemen itu nggak ada masalah. Ya, ternyata yang menjadi problemnya adalah orang-orang yang di situ, orang-orang yang materialistis, jauh dari spiritualitas dan tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas. Makanya dulu kan ada kasus Enron dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu karena itu. Nah, jadi sebelum kemudian diterjemahkan dengan spiritual capital nanti jadi kapitalis gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya kita ingin kalau dalam konteks perusahaan atau pengembangan sumber daya manusia menjadikan spiritualitas atau idroksilabillah itu sebagai dasar untuk pengembangan SDM. Makanya fokus buku ini sebenarnya ke corporate itu, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Jangan sampai mereka itu dilatih tapi sesuatu yang dengan spiritual tidak dihubungkan dengan keyakinan mereka sama sekali, itu kan bahaya. Gitu. Betul. Intinya begitu. Iya, intinya saya pikir nih ada spiritual yang dijual nih atau permodalan spiritual nih. Ya, kapital itu modal gitu ya, atau sama seperti kuwah ya, madah gitu ya, kekuatan gitu. Oke, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini di zaman kemasan Islam dulu ya, biasanya kan kalau penulis tuh zaman dulu tuh sangat dihargai gitu. Sehingga memang mereka tidak lagi memikirkan maisah gitu, hanya dengan menulis cukup negara membayar mereka cukup besar. Ini berkaitan dengan karena banyak juga para pengusaha yang pengen jadi penulis sehingga menghasilkan gitu loh. Nah, ini menurut antum bagaimana keadaan penulis saat ini nih? Kalau jadi penulis cek mungkin lebih gede duitnya ya. Gede. Belum tentu juga, bisa aja digaji deh sama yang punya duitnya. Iya. Sebenarnya tergantung ya. Ada penulis yang ya profesinya penulis. Kalau saya profesi bukan penulis, tapi profesi sebagai trainer. Lebih trainer. Cuman tidak orang harus paham tentang modul kita. Bentuknya dalam bentuk buku. Gitu. Jadi dengan menulis itu memang itu effortnya itu luar biasa. Saya nulis satu buku aja, masya Allah. Jadi kebayang bagaimana para ulama dulu gitu yang menulis berjilid-jilid gitu ya, buku. Benar-benar harus fokus ke situ. Berarti ada tips khusus nih buat para penulis yang mau memulai. Bagaimana sih memotivasi untuk memulai, kan itu sulit tuh. Tuh awalnya gimana tuh? Ya nulis aja. Nulis aja ya, nggak usah pusing ya, karena kita dari kecil udah nulis. Yang sederhananya adalah kalau nulis buku itu pertama kita alokasikan waktu 2 hari 3 hari untuk fokus di kuantitas saja. Nulis sebanyak-banyaknya, nggak usah mikirin EYD, nggak usah mikirin apapun. Hari berikutnya baru fokus ke kuantitas, kita kemudian perbaiki susunannya, kita tambahkan. Berikutnya fokus lagi ke kualitas, itu aja sih intinya. Karena yang menjadikan orang tidak bisa menulis itu sebagaimana orang tidak melakukan hal yang lain itu, karena menunggu kesempurnaan. Saya pengen tulisan saya sempurna, menarik untuk orang lain gitu ya. Ini nggak pernah nulis, karena nggak pernah ada yang namanya sempurna. Sebagaimana puisi juga kan gitu. Betul. Nggak mungkin, pokoknya nunggu waktu yang tepat, kondisi yang pas banget, tim yang oke, modal yang cukup, saya bisa nih jadi pebisnis kan gitu. Gitu pasti harus action dulu, harus jalan dulu gitu, baru nanti ketahuan hasilnya gitu. Soalnya ini channel kita ini berkaitan dengan para pengusaha. Tentunya yang namanya pengusaha itu selalu hitungannya
profit gitu, ada profit atau enggak gitu. Ini ngomong-ngomong jadi penulis ini profitnya ada antum, gede lumayan gimana Ustaz? Jadi kalau dia serius jadi penulis, profitnya Karena memang tujuan, kalau antum memang lebih ke trainer kan, cuma kan di samping trainer juga kan menulis juga. Ya. Ada memang Kalau hasil ya. teman-teman saya banyak modalnya itu modal ongkos cetaknya paling 17.000. Dia jual 250.000 ada. Nyetak sendiri tuh ya. Nah, itu nyetak sendiri. Ukurannya segini, harganya 250.000. Kalau mau jual 1 juta juga bisa. Ya terserah dia dong, kalau dia nulis kan. Nah, tinggal ngasih add value-nya apa, Ya, macam-macam. ya, ya. Jadi intinya penulis juga bisa menghasilkan gitu. Jadi bukan cuma menyumbangkan pikirannya, mereka memang ada hasil di dalamnya. Ya. Tergantung apakah mau jadi penulis Iya. atau yang lain. Karena kalau jadi pebisnis juga banyak pebisnis yang dia itu menulis gitu. Ya. Tapi menulisnya bukan untuk mendapatkan profit. Ya, tapi hanya untuk sebagai legacy aja dia punya ilmu dibagikan ke yang lain. Nah, ini ada pertanyaan titipan nih terkait dengan COVID sekarang nih, profesi yang Ustadz Boni sekarang kan trainer ya kan, COVID ini bagaimana menyiasatinya? Itu bagaimana? Trainer tetap berjalan atau bagaimana caranya? Sedangkan kalau trainer kan harus ketemu dengan orang atau gimana gitu. Nah, justru dari pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk adaptif. Adaptif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita tidak adaptif, kita akan ketinggalan. Jadi benar-benar pandemi ini menzerokan semua. Kemudian semua perusahaan training, semua trainer itu start from beginning. Jadi orang-orang yang dia itu adaptif terhadap perubahan, terutama terkait teknologi, itu akan tetap survive. Awalnya sih pasti berdarah-darah, awalnya masih belum sedikit. Tapi yang saya rasakan di saat pandemi ini justru order training lebih banyak daripada tahun kemarin. Dan perusahaan juga ya tetap mereka harus mendevelop para karyawannya, training tetap jalan. Malah berkah cuman memang trainingnya bagaimana. Nah sekarang jadi fokus trainingnya online. Kita belajar tentang berbagai macam collaborating tools, tools. Kalau yang paling keren itu saya lihat kalau yang online itu Anthony Robbins. Anthony Robbins itu dia bikin TV-nya itu 360 derajat. Putar gitu ya? Iya, 23.000 peserta, 138 negara. Live, entah kameranya ada berapa gitu ya. Itu hostnya juga entah, hostnya satu ruangan penuh, itu jadi host ya. Bayangin, TV-nya itu 360 derajat, keren banget. Nah, pesertanya online semua ya? Pesertanya online semua, dari seluruh Indonesia, 23.000, bayang nggak? Bukan di di stadion gitu, 23.000, tapi online. Nah, itu kan sebenarnya peluang itu dalam kondisi pandemi, termasuk juga ada bisnis itu ya, itu ada. Jadi makanya memang ada bisnis-bisnis yang lesu gitu ya, ada profesi-profesi yang turun. Tapi sisi lain Allah kemudian membukakan juga peluang-peluang yang lain justru makin naik. Ya sunatullahnya memang begitu. Ya, ini kan ada berbeda dengan antum sebagai trainer Muslim gitu kan, berbeda dengan seperti kayak Anthony Robbins ya kan, kayak Robert Kiyosaki penulis juga motivator. Terkait dengan isi dan konten atau modulnya bagaimana? Ada benturan nggak perusahaan kadang-kadang minta yang begini, antum ada batasan-batasan nggak kalau antum jadi trainer atau isi modul dalam Islami atau tidak Islami begitu? Saya banyak ngambil materi training itu terkait dengan yang sifatnya teknikal, gitu ya, atau soft skill lah gitu. Dan soft skill itu ya kadang-kadang kita masukkan lah, value-value Islam itu kita masukkan, pesan-pesan itu kita masukkan. Kayak misalkan menyusun bagaimana caranya menyusun materi presentasi yang sistematis, banyak tekniknya. Ada tekniknya diantaranya menggunakan 4 statement. Ada 4 statement yang kita buat. Nah, misalkan 4 statement itu apa? Statement yang pertama, mau nggak rezekinya sedikit, habis itu nggak berkah kan gitu. Atau misalkan rezekinya banyak tapi nggak berkah. Atau berkah tapi rezekinya sedikit. Atau mau rezeki yang berkah dan berlimpah. Ini kasih contohnya begitu. Ya, ngambil dari buku, ya sambil dijelasin apa maksudnya berkah dan sebagainya. Materinya memang bukan materi itu. Nggak ada hubungannya, tapi sebagai contoh kita masukin value-value Islam itu kita masukin dalam materi training, tapi bukan sebagai core-nya, sebagai example-nya, sisipan di dalam sebagai sisipannya. Kalau materinya materi soft skill, materi tentang public speaking sebagainya. Jadi relatif selama ini nggak ada. Jadi aman lah ya. Masalah aman ya. Oke, ini berkaitan dengan channel kita di Bogor Berkah nih. Standar kita banyak bertanya kepada pengusaha, antum juga sebagai trainer, apa sih yang menurut antum sukses itu apa sih sebetulnya?
Sukses itu ya kalau berdasarkan kamus, sukses itu adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu disebut sukses. Sukses. Gitu. Permasalahannya Allah ridho atau enggak itu urusan lain. Oh gitu. Itu kalau kamus. Kalau antum sendiri nih gimana? Kriteria sukses menurut antum? Sukses itu adalah ketika saya mendapatkan apa yang memang Allah ridho di situ. Tuh. Karena ternyata hidup kita di dunia dengan di akhirat kan ada sedikit kesamaan. Apa sih bedanya surga dengan di dunia? Ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah sama-sama ada irodah. Sama-sama ada keinginan, sama-sama ada kehendak. Cuman bedanya kalau di surga antara irodah dan pencapaian itu pasti langsung linear gitu ya. Kita pengen buah, celak buahnya ada. Ya. Kita pengen burung panggang, burung yang lagi terbang itu datang ke kita, sudah dalam bentuk panggang, kita makan. Itu linear antara irodah dan pencapaian. Tapi kalau di dunia ternyata nggak begitu. Irodahnya tetap Allah berikan kepada kita keinginan. Tapi untuk mencapai itu muter-muter, dan bisa jadi nggak nyampe situ. Gitu ya. Bisa jadi hasilnya yang lain. Masih gitu ada ya. effort dulu ya. Dan harus ada effort. Nah, surga nggak ada effort. Gitu ya. Di sini ya. kita ada effort. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan gitu. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Makanya fokusnya lebih kepada effort, kepada usaha, bukan kepada hasil. Hasil itu benar-benar Allah yang menentukan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan Allah itu kan ya kalau kita bicara tentang takdir ya, yang saya pelajari takdir itu ada 3 ya. Ada takdir takdir umuri, takdir Allah yang Allah tetapkan ya ketika kita dalam kandungan, yang itu seumur hidup kita. Ada yang namanya takdir sanawi yang Allah tetapkan setiap tahun malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga takdir yaumi, takdir yang Allah tetapkan setiap hari. Dan Allah itu kulla yaumin huwa fi syan. Allah itu setiap saat itu sibuk luar biasa untuk urusin hambanya. Gitu. Makanya ketika kita punya kehendak, ya, punya target segala macam gitu ya. Kita bikin strategi untuk mencapai target itu, ya belum tentu kita bisa mencapai itu. Kenapa? Karena seringkali ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya maunya apa, enta maunya apa, Allah itu maha berkehendak. Nah, gitu. Jadi makanya kalau bicara tentang sukses, ya, yang disebut sukses adalah ketika kita sudah mencapai satu titik, titik itu Allah ridho di situ, itu sudah sukses. Apapun hasilnya, ya, mau sesuai dengan keinginan kita, ya, ataupun tidak, kan ujiannya di situ. Oh ternyata kita pengennya A, tapi ternyata hasilnya B. Keinginan kita kan A. Nah disitulah kalau Allah punya keinginan yang lain gimana? Nah gitu, sudah kita sebagai manusia harus ngaku kita itu hamba. Hamba itu ya diatur-atur sama Allah, terserah Allah mau gimana. Ketika kita mengikuti itu, itulah sukses. Jadi sukses menurut aku adalah effort yang diusahakan untuk mencapai jannah intinya. Ya, Ketika untuk mencapai jannah, gitu. Jadi ketika mencapai jannah pastikan Allah ridho. Jadi walaupun ada kesamaan, lebih baik kita milih yang itu aja, ya kan? Effortnya sudah di dunia. Itu satu. Oke, sudah terjawab sukses menurut antum. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih, berkah menurut antum nih. Ya, berkah. Berkah itu apa sih? Bertambah, berkurang, atau harus menambah gitu? Ya. Berkah itu ya barokah. Barokah itu maknanya ziyadah fil khair. Tambahan dari kebaikan. Tambahan itu bisa jadi secara kualitas, tambahan itu bisa jadi secara kuantitas. Itu yang namanya berkah. Ketika antum punya usaha satu, ya antum syukuri itu. Kemudian karena dikembangkan sedemikian rupa ya sesuai dengan syariah, Allah berikan keberkahan, bisa jadi usahanya nambah, gitu ya. Rumah nambah, atau rumah nambah, atau istri nambah, gitu ya. Ya, gitu. Dan lain sebagainya. Jadi memang Allah sudah mengkategorikan manusia seperti dalam satu ayatnya kan. 2, 3, atau 4. Jika tidak mampu 1, artinya kalau kita 1, kita dihina sama Allah nih. Iya kan? Jadi antum lebih apa ini urusan apa ini? Enggak, ini bertambah. Urusan bertambah kan kita berkah nih, berbicara tentang berkah. 2, 3, atau 4. Kalau tidak mampu, 1 aja kata Allah. Itu gimana pandangan antum seperti itu? Jadi orang kita yang nggak mampu, udah kamu 1 aja gitu. Oh, maksudnya apa, bisnis atau apa? Apapun. Ini kita global ya bicaranya. Kalau bicara antum lebih ke sesuai ayat itu silahkan gitu. Itu terkait dengan ini saja, terkait dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi orang itu tidak akan mendapatkan taklif ya, beban, tanggung jawab kecuali memang sesuai dengan apa yang dia pikul. Tokoh ya. Sesuai dengan potensi kemampuannya gitu. Kalau bisnis mampunya 1, ya 1 aja. Selesaikan dulu 1 baru nambah. Baru kemudian nambah. Tapi ada juga yang ketika nambah malah bermasalah, ya udah berarti fokus 1.
Jadi bagusnya nambah dulu. Keluarga Tunggu bermasalah dulu gimana? Keluarga juga sama begitu sama, ya. gitu. Kalau misalkan ternyata sudah Ini menarik nih. sudah berkah dengan satu istri ya cukup satu istri, nggak perlu nambah. Ya, karena kalau nambah istri belum tentu itu jadi berkah, bisa jadi musibah. Karena kita nggak punya nggak punya kemampuan, nggak punya potensi. Jadi saya menangkapnya begini, di balik sukses seorang suami ada doa satu orang istri. Bagaimana kalau dua kan begitu ya? Oh itu saya nangkapnya itu aja. Oh, gitu. Ya enggak ini Ya, ini dua, menarik ya. Kalau dua-duanya mendoakan hal yang sama, kan? ya. Kalau yang satu mendoakan, yang satu doanya berkebalikan, beda lagi. Beda lagi ya kan. Di balik sukses seorang suami ada doa satu orang istri. Kalau dua lebih berkah gitu. Lebih berkah lagi ya, gitu. Masya Allah. Ini menarik. Oke, mungkin kayaknya udah cut dulu ya. Ini semua kita akhiri dulu. Alhamdulillah kita sudah luar biasa bertemu dengan Ustadz Boni saat ini berkenan datang di Bogor Berkah karena memang kita bergerak meraih bumi menuju berkah. Begitu aja Ustadz. Terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.